event. Ini penontonnya hanya 50, tapi nanti di-share ke California, ke Victoria University, di-share ke Victoria College of the Art, di-share ke Tokyo sini. Penonton Magelang sedikit aja, karena duitnya masih sedikit, mereka masih nunggu ulang tahun kota. Jadi kita sedikit tapi genius disguised as a mountain people. Tolong terjemahkan. Ya, komunitas Lima Gunung. Bahasa Inggris. Ini kan ngomong sama dunia. Oke. Ya, oke. Bulan ini kami bikin acara sampai hari ini adalah yang ke-7. 7 acara itu sama sekali tidak ada rapat, tidak ada kuantifikasi ekonomi, ngitung duit kayak ekonomi pembangunan UI UGM, tidak ada pelajaran dari isi yang namanya tata kelola yang sudah puluhan tahun produknya tata kelola isi, IKJ, ISBI, UNS tidak tercatat. Silahkan cek di YouTube, di Zoom, di Google, dan di media mainstream. Tidak ada catatan. Ini bukan fitnah. Semangat, This month we have done 7 events with Lima Gunung, and there hasn't been any calculation regarding the expense on the events, and there is no such theory that can approach how we manage to hold these events. Ini bukan desa, bukan kota. Kalau desa, bukan desanya kepala desa. Kalau kota, bukan kotanya ahli tata kelola kota jurusan arsitektur, karena tata kelola kita menemukan sendiri. Jadi desa kita itu bukan desa yang abri masuk desa, bukan yang mahasiswa masuk desa yang cuma bikin toilet, bukan desa Pak Harto, bukan desanya DITII. Jadi saya terus terang, Mas Nafi tidak bisa menjawab pertanyaan polarisasi desa dan kota, karena pengetahuan saya tentang desa itu runtut sampai 1200 tahun. Jadi nggak sekedar Kompas, Tempo, Desa, Lipi itu tipis gitu. Itu hanya desa alam, sawah, petani, belum sampai undang-undang pasca Diponegoro, undang-undang setelah restorasi Meiji, belum ketika Budi Utomo lahir. Desa berubah terus. Bahkan desa Lima Gunung itu perubahannya tidak ada desa dari Aceh sampai Papua menari seperti ini. Tidak apa-apa, ya persepsinya. There is no one sure way to define what the culture of what kind of culture the Lima Gunung villagers have, and because we have too many changes in the history of Lima Gunung, and we cannot simplify it enough to be understood by simple words, and you have to participate in order to fully grasp the concept of the management of space and time in Lima Gunung events. Ini juga pidato penting, meskipun nggak pakai duit, tapi wangsitnya, wangsit Lima Gunung. Saya ingin berbicara, ini didengarkan dan direnungkan, tidak paham nggak masalah. Kepada satu, Pak Jokowi, kepada Mahrif Amin, kepada Muldoko, kantor staf presiden, kepada Menteri Pertanian Hasan Limpo yang 5 hari yang lalu mengundang saya ya. Terus 4 hari lalu lagi saya mungkin ketemu tokoh NU di Tribakti yang mengundang tentang Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Jadi Lima Gunung ini sebenarnya bukan hanya didengarkan universitas terkenal dunia,
Hiroshima University, Melbourne University, Victoria University, Istanbul University. Pak Jokowi, Pak Ganjar, Mbak Puan, Surya Paloh, kalian itu punya juru bicara, tapi masih dalam konteks politik, masih untuk 2024. Peradaban tidak begitu, Bapak Presiden, Bapak Ganjar, Bapak Nadiem, Bapak Hilmar Farid. Ini wangsit pidato Pak Sitras nanti untuk calon podcast bulan Juli, yang kalian jangan seperti Metro, jangan seperti Deddy Corbuzier yang tokohnya satu, jangan seperti Gita Wirjawan tokohnya satu. Nanti kalau kalian buka podcast Terminal Mendut, Pak Sitras boleh bicara, tapi bicaranya jangan diedit, jangan pelajaran editing dari sekolah film dan multimedia isi. Karena orang isi nggak paham desa, tukang ngeditnya salah lagi. Pak Sitras jangan diedit. Pak C jangan diedit. Besok kita tidak pakai edit untuk memberi pelajaran bahwa editor adalah kekuasaan, uang, dan politik, bukan peradaban. Maaf, ini pidato penting untuk PDI, PKB, P3, PKS, PBB, PMI, apa saja. Mana nih? Itu Pak Jokowi. Saya terima kasih diundang 2 kali oleh Pak Jokowi. Sekian kali di zaman Dewan Pertimbangan Presiden SBY. Tapi pidato yang hari ini sulit, belum tentu bisa dipahami Sardono W. Kusumo, belum tentu bisa dipahami Direktur Kesenian Kewujudan. Ini teman kita, tesisnya UGM dia, cross apa religion apa? Sekarang ada Dr. Uin, disertasi dia dosen Uin, mau kalau dia tentang liminal itu jarang bisa dipahami oleh Dewan Kesenian, bukan Magelang. Kalau Magelang paham, tapi Dewan Kesenian Indonesia Jawa Tengah pasti nggak paham liminal, karena ini sudah bukan desa, kota, ulang tahun kota. Itu hanya ilmu Google yang ditransfer tanpa logika dari Allah. Jangan lupa loh, Anda cuman Google, tapi otaknya sing suka Gusti Allah itu ora nyambut gawe. Dadi apal Borobudur, apal Dusta Dharma, apal kabeh. Tapi otak yang dari Gusti Allah itu penting. Itulah lahirnya Yesus Kristus, Kanjeng Nabi Muhammad, Siddhartha, Gandhi. Otaknya masih hidup. Anda kan cuman baca kitab. Itu aja nek paham. Gitu. Agak sulit terjemahannya, tapi disingkat terserah. Kamu punya hak tafsir. Banyak orang menafsirkan macam-macam jadi orang paham. Silakan. This message is directed toward the President of Indonesia and Mr. Jokowi and the Vice President and also all the political parties in Indonesia to study the events that transpired today, so that every political party should understand that culture is not about the discussion of 5 years to whatever the amount of time you all works in the office, but it is the study that lasts for lifetimes, for generations to generations, and that it should not be simplified enough for just to provide leverage on political leverage, and that this management of Lima Gunung is also learned in Hiroshima University and also in Melbourne University, and it is learned in universities around the world. So take notice on the event that transpires today, and also
which happens after this event. Ini loh kekuatan inspirasi, bukan duit anggaran APBD, APBN. Satu lagi, tidak mungkin ratusan puluhan wali kota dan bupati berani pidato pada G20. Tapi saya, temannya Pak Sitras, temannya Mas Nafi, temannya Singge, Begawan Prabu, Mas Afefuddin, Mas Harimatmoko. Kenapa tidak? Ini fenomena paling mutakhir. Jadi saya mendahului desa-desa di seluruh dunia. Saya ingin bicara pada G20, G20 yang November nanti akan di Bali. Saudara-saudara Presiden Biden dan Presiden Rusia, kamu goblok kalau tahun ini kalian masih bicara perang. Karena ada perang yang lebih otentik, yaitu sains, filosofi, spiritual dan sebagainya. In this November, I'm going to attend and also give speech on G20 events of 2022, and also a short message for the President of United States of America, and also Joe Biden and also President Putin. There is much more important war that is going to be fought, and that is not the war of nuclear or weaponry. It is the war of culture, spiritualism, and science. Kok tambah-tambahi nuklir perang. Biasanya finansial, biasanya ekonomi, biasanya kuantifikasi, perbankan, moneter itu 20. Tahun ini ada dua kata kunci, pendidikan dan kebudayaan. Dan hati-hati. Kalau ngomong kebudayaan desa di Swedia tidak ada desa seperti Jawa. Desa di California, di Vancouver, di Melbourne, di Sydney, di Brisbane, di Auckland, di New Zealand, di Turki, di Saudi, di Mekah, Medina, Mesir, Yunani, tidak ada desa seperti Jawa. Bukan karena orang Jawa hebat, karena Allah itu memberi tanah vegetasi, flora dan fauna yang sangat kaya. Perkara uwonge ming koyo endah dan koyo sih agung, itu uwonge. Tapi tanahnya ini, saudara-saudara G20, kalian tidak memahami desa Jawa. Bahkan bangsa kami pun sekarang tidak memahami tanah Jawa dan petani Jawa. Bahkan ilmu budaya UGM saja tidak memahami. Ada agriculture, pemahamannya adalah agri dan culture, kebudayaan petani. Bukan ilmu budaya sastra neng jadi gaib-gaib, neng jadi primagama jurusan bahasa sastra Inggris, Cina, Jepang. Bukan. Agriculture adalah saparan, agriculture adalah bikin rumah gotong royong, agriculture adalah kuliner, agriculture adalah kosmologi, ekologi. Kalau di Jakarta itu ada pejuang-pejuang ekologi, tapi lingkungannya tidak ekologis. Kalau desa tidak ngomong ekologis, sebenarnya sudah ekologis. Bahwa desa sejak 45 sampai sekarang belum memahami itu kan desa sekarang. Tapi desanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari Allah. Itu tidak ada di desa di Rusia, desa di Bangladesh, desa di Mumbai, tidak ada. Karena sesepuh 5 gunung itu sudah nonton 5 benua. Yang paling hebat itu adalah, salah satunya adalah Jawa.
for the participants of the G20 events of 2022. We all have to say that every participant has never seen the ecology like the village that we have in Java, and that is to even though in big cities they all talk about the ecology or cosmology, they do not practice it in their everyday living. Unlike in the village where there is no discussion about the variety of inhabitants of village, like insects or animals or the people, and also the philosophy that they held, and also that we as the village people do not talk about it often or discuss it even, but we practice it in our daily life for generations to generation, and that is what truly is important for the participants of G20 to learn about the village of Java. Itulah kenapa saya harus bersaksi bahwa peristiwa kebudayaan 2022 mungkin ada di Toraja, mungkin ada di Sentani, mungkin ada di Denpasar, mungkin juga di Borobudur. Saya juga diundang sebenarnya untuk G20, bahkan bicara ketika kick off bersama menteri saya bicara. Tapi saya ingin bersaksi meskipun diajak bahwa pikiran-pikiran, visi-visi tentang seni budaya, buku ilmu budaya, definisi desa, kota, persepsi tentang budaya itu I.O. Toraja, I.O. Samarinda, I.O. Medan, bahkan rawat-rawat Borobudur pun masih I.O. Jakarta. Itu beda. Kalau I.O. Jakarta itu masih di meja, in fokus, di atas kertas. Tapi kalau di daerah, di tingkat akar rumput, peradaban yang panca indera, itu harus terjadi begini ini. Ini nggak ada duitnya sama sekali. Tapi apakah kami miskin? Tidak. Apakah kami benci duit? Enggak. 5 gunung tuh paling payu paling banyak. Hotel Aman Jiwo yang mahal, kalau nanggap hanya 5 gunung. Selama setidaknya dengan saya 16 tahun, dilanjutkan Indah 20 tahun. Bukan karena kita monopoli, enggak. Tapi karena kita disiplinnya lebih bagus dari Bentara Budaya. Disiplinnya lebih bagus dari UII. Meskipun nulis upload masih salah. Spellingnya itu Pak Padi, Pak Sitras, Broko, saya itu masih salah. Tapi kognisi dari Allah, itulah kecerdasan yang paling utama. Maka jangan iri kalau ketua 5 gunung naik Innova, naik Jazz, sebentar lagi 2 minggu lagi punya podcast dengan kamera lumayan mahal. Piye terus piye. Compared to the management of cultural events that is held in Borobudur, like Lali Rawat, which is organized by people from Jakarta. We as a community do not practice we do not preserve our community on top of paper, like in MOU or in we do not have to sign anything, and we do not even need money to hold our cultural events, and we have to come together as a collective to hold this kind of events from our conscience, our God-given intellectuals. Jadi saya bangga demi Allah Pak Sitras itu SD kelas 1, Pak Padi itu hanya kelas 5.
Ndoko malah lulus SMP, makanya paling bodoh sendiri. Pak C sarjana UNY, tapi selama di UNY tidak ada produk statistik. Pak IPA enggak tega, karena hanya TK dan sebagainya dan sebagainya. Dan sekarang kita punya hubungan Mas Biji Solo Boyolali, meskipun kemarin Nasdem nggak apa-apa. Kemarin Novi yang agak puan atau Ganjar Boyolali, karena dewanya Indonesia itu dari Boyolali. Jokowi, Pak Mega saya tahu, tapi maaf di sini peradaban, jadi tidak sembunyi di dalam wilayah politik. Ya mohon maaf, sampaikan kepada beliau itu ya, kita nggak memihak Puan maupun Ganjar karena mereka hanya 2024, sementara Pak Sitras, Pak C itu ono Cino siji, jangan cepat-cepat muni harus Cino, tapi peradaban yang ada dalam dimensi dirinya, itu dimensi peradaban itu ada di dalam rohnya, bukan namanya. Haris Kertoraharjo, bayangin wis Haris Latin atau Itali tapi ditambahi Kertoraharjo, sementara Pak Ipang jane dia jenenge Parman, jadi Ipang gara-gara nonton band slang itu misalnya. Saya kira banyak hal. Lira berarti jane aku ngerti jenenge Wagia gara-gara jadi koreografer Lira Deblow. Saya kira saya bersaksi salah satu hal, seluruh kampus di Indonesia tidak melihat kekuatan Soren manajemen praktisnya. Sekarang dibuka jurusan, saya kira Brian tahu dari UGM, buka jurusan social practice di Melbourne University, universitas nomor 32 di dunia, sementara UGM itu nomor 78 se Asia. Itu buka jurusan dan sudah ada Soren Melbourne. Itu kalau bupati, wah itu identitas Magelang, ojo Melbourne, nggak urusan. Saya nggak, urusannya bukan identitas Magelang kok, urusannya adalah kasta Australia Indonesia, lebih tinggi dari identitas. Dan kita kontak dengan Brian yang ngiringi dari Pati dengan musik Islam yang unik. Saya lepas lagi musik Islamnya, musik garapan Muslimin Pati, beda ini. Karena kalau hanya Islam ini terlalu gede, tapi kalau Muslimin Pati, Muslimin Tegalrejo selama 40 tahun membebaskan kita berkarya, Gus Yusuf. Jadi jangan cepat curiga kalau kemarin ada kata MAN dan PKB, kemudian kita pas pentas kok ada deklarasi Caimin. Jangan cepat-cepat, saya juga didatangi Ganjar. Tapi Ibu, untuk peradaban kita di atas PKB, PDI, P3, Nasdem dan sebagainya. Ini kelihatannya sombong, tapi sombong yang dapat wangsit dari malaikat. Ini ada Pak Eros Jarot, saya jadi bingung. Eros Jarot, aduh saudara Eros, mohon hadir di sini. Maaf ini pidatonya tidak ada orang Jakarta, jadi saya agak vulgar dan sombong, meskipun ada wangsit dari malaikat. Pak Eros, mari silakan datang. Aku lihat di sini lah foto saya Instagram. Ayo Mas Eros Jarot. Ini peradaban itu ngundangnya pakai magnet psikologis. Seorang Eros, maestronya musik, badai pasti berlalu, maestronya media detik, maestronya film Cut Nyaidi. Kenapa bisa datang ke hari peradaban 21 Desember? Pasti dia digetarkan bukan oleh partai, golongan, atau monggo Mas Eros, Mas Eros, monggo. Pasti itu getaran langit tersebut.
the people of Lima Gunung community cannot be defined by systemic approach like academic systems, because we operate outside the system that is applied in Indonesian government system, and that today we have Mr. Eros Jarot from Jakarta, and guess that we never thought would come today, and it would not happen if it's not from Pokoknya tidak diundang Departemen Kebudayaan. Diundang oleh malaikat. He came here today because, without any notice whatsoever before, and it is because we have the wisdom of advanced psychology that is only known by villagers of Java. Terima kasih. Sekarang yang selanjutnya kita tunggu ya pesan saya pada Pak Eros. Pak Eros tolong pidato sedikit memberi nasihat pada Muldoko, Jokowi, Puan, Ganjar, siapa itu Abdul Somad ya, Pak Mas Somad, apa not so smart gitu. Siume. Hampir not so smart gitu kepada siapa. Sekarang ini hari ini adalah hari nasihat kepada seluruh bangsa. Ditandai dengan suara petir. Mas Eros tenggorokannya tadi pagi telepon juga agak sedikit. Tapi semoga setelah pidato. Sedikit ya. Saya itu janjian sama Presiden Gunung ini. Saya datang tapi gak ngomong. Tapi yang namanya Tanto itu. Apa sih yang gak dirusak sama dia? Jadi saya ini kalau mau Tanto ya, bohongnya aja saya percaya, apalagi benernya. Jadi saya harus nasihat terus bener gitu. Saya hanya kenapa saya datang sebetulnya tidak macam-macam kok ya. Saya sudah berapa kali ya menghadiri Lima Gunung ini. Ya seperti tadi gitu, yang merawat peradaban di sini sudah mulai langka. Satu orang yang nggak pernah nyerah gitu ya, ya Pak Tanto ini. Jadi saya kalau ada orang kayak gini tidak saya hormati, gitu. Saya mungkin tadi itu Ganjar juga di sini kan, ada Projo tuh ya. Saya diundang ke sana. Saya kok milih Presiden Lima Gunung aja lah. Di sana ada Presiden Jokowi. Sebetulnya apa? Karena yang di sana itu yang bicarakan kekuasaan. Sama Mas Tanto ini dan kita di sini yang kita persoalan adalah penguasaan. Nah, mereka rebutan kekuasaan silahkan, tapi mari kita menyemaikan penguasaan. Itu yang saya minta oleh teman-teman. Jadi ya sudahlah, saya sudah bilang kenapa Mas Tanto ini saya hormati, karena menurut saya ulangi berkali-kali ini, urutan saya itu di dalam nilai-nilai yang saya anut begini. Ini Gusti Allah ya, ini Gusti Allah itu paling atas, di bawahnya malaikat, para nabi, nah seniman budayawan, politisi itu nomor 17. Jadi kalau saya dipanggil Presiden Lima Gunung sama Presiden yang di sana, untuk sementara saya beri dipanggil oleh Presiden Lima Gunung. Wes teko aku pokoke. Selamat, terima kasih. Fotonya sudah ada ya. Kamera jalan terus ya. Ayo clip on jalan. Nah ini penting. Besok sembuh Mas Eros, percaya aja.
Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu berlebihan. Jadi apa yang saya ucapkan, saya pikirkan belum tentu sesuai dengan perjalanan hidup, pikiran dan perasaan besok 2 hari lagi, minggu depan. Karena bagi saya pikiran tidak pernah berhenti. Jadi 3 hari yang akan datang, saya mungkin sudah menolak apa-apa yang sudah saya katakan. Karena saya bergaul dengan banyak manusia, banyak orang dengan pikiran yang sangat beragam di dalam mancing ing kahanan kehidupan, bukan mancing ing caption maupun ing viral-viral kita Wiryawan maupun Deddy Corbuzier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.